yang ingin menikah untuk yang kedua ya. Iya. Untuk kedua. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu disebutkan bahwa ada yang namanya syarat alternatif. Syarat alternatif. Kemudian ada namanya syarat kumulatif. Kumulatif. Syarat alternatif dalam artian bahwa andai kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Bisnis semua, kembali lagi bersama saya Nikmah Novitasari dalam podcast Bisa Bisnis. Bincang santai, bincang seputar investasi. Langsung dari Mall Pelayanan Publik Kabupaten Karanganyar. Dan pada episode kali ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang begitu luar biasa, dan pastinya kalian juga udah penasaran kan kira-kira siapa sosok beliau ini. Jadi kita kayaknya langsung sapa saja beliau, kita ajak berkenalan beliau ya. Oke, mohon izin Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat datang Bapak. Mohon izin untuk bisa memperkenalkan diri kepada para sobat bisnis atau pada para pemirsa kami tentang sosok Bapak. Siapa Bapak dan Bapak sekarang dipercaya untuk mengampu di instansi mana? Monggo dipersilakan Bapak. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Salam Karanganyar maju dan mandiri. Izinkan dan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Fakhrul Razi. Saat ini kebetulan bertugas dan diamanahi sebagai Ketua Pengadilan Agama Karanganyar. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Fakhrul Razi ini, beliau ini sebagai Ketua Pengadilan Agama di Karanganyar gitu Bapak. Oke, mungkin langsung saja Bapak, mungkin bisa memperkenalkan secara singkat profil Pengadilan Agama di Karanganyar itu seperti apa Bapak? Karena mungkin masyarakat sendiri masih belum terlalu aware tentang pengadilan agama. Terima kasih. Dapat kami informasikan dan sampaikan bahwa berkenaan dengan Pengadilan Agama Karanganyar ini, mungkin belum semua masyarakat yang paham dengan tugas dan wewenangnya. Nah, karena biasanya begitu orang tahu tentang pengadilan agama, yang terbayang adalah perceraian. Perceraian, Bapak. Padahal sebenarnya kewenangan dan bidang tugas pengadilan agama itu sangat banyak sekali. Nah, jadi kalau kita maulah uraikan dan tuntut, nah itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, dalam pasal 49, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di sana diungkapkan secara jelas bahwa kewenangan pengadilan agama itu adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam, di antaranya di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, sedekah, wakaf, dan ekonomi syariah. Nah, begitu kira-kira. Baik, jadi ternyata layanan di pengadilan agama itu banyak Bapak. Sekali. Dan kita awareness sebagai masyarakat itu hanya perceraian, padahal itu hanya satu dari sekian banyak subbab yang ditangani oleh pengadilan agama. Baik Bapak, kira-kira selain perceraian itu apa yang kita sebagai masyarakat itu harus aware? Kira-kira permasalahan ini tuh kita harus datangnya ke pengadilan agama gitu, karena mungkin masyarakat kita juga masih belum paham kira-kira kalau saya masalahnya ini kira-kira saya harus kemana, seperti itu Bapak. Tadi mungkin masih secara garis besar ya, bahwa orang taunya masalah cerai. Nah, kemudian tadi saya ungkapkan ada masalah waris dan sebagainya. Nah, di bidang perkawinan itu sendiri itu juga banyak sekali. Ada sekitar 22 sub. 22 sub. Di luar perkara perceraian. Nah, orang taunya kalau yang mengajukan itu laki-laki namanya cerai talak. Nah, kalau perempuan yang datang
itu namanya cerai Cerai gugat. gugat. Di luar yang dua itu, yang terkait dengan persoalan perceraian itu juga eh, terkait dengan perkara-perkara yang mengikut dengan terjadinya perceraian itu, seperti ada gugatan hak asuh anak, ada kemudian perkara gugatan harta bersama, ada kemudian terkait juga dengan orang yang ingin menikah lebih dari satu. Izin Ya, izin poligami ya Bapak. poligami, Oke benar sekali, pemirsa, benar kalau sekali, mau Mbak. mengurus izin poligami berarti harus kemana Bapak? Harus ke pengadilan Pengadilan agama. agama. Baik. Nah, Kemudian, tentunya harus memenuhi persyaratan yang oke, sudah ada. Nze. Untuk selain kayaknya menarik ini Pak untuk Iya. perizinan Mm-mm. izin untuk menikah kembali itu seperti Mm-mm. poligami itu Iya. untuk persyaratannya apa nggih Pak? Iya. Mungkin dapat kami informasikan, ada orang kadang yang ingin menikah untuk yang kedua ya. Iya. Untuk kedua. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu disebutkan bahwa ada yang namanya syarat alternatif. Syarat alternatif, Kemudian ada namanya syarat kumulatif. kumulatif. Syarat alternatif dalam artian bahwa andai kata terpenuhi salah satu dari syarat itu, maka dia sudah memenuhi syarat untuk mengajukan. Nah, contohnya dia sudah punya istri nih. Nah, Iya. sudah punya istri satu. Satu, mau nambah. Nah, mau nambah. Tapi ada persyaratan dari alternatif ini yang terpenuhi. Dia sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk mengajukan. Iya, Ingat, belum tentu untuk dikabulkan. Nah, Iya. gitu. Baru memenuhi syarat untuk mengajukan. Mengajukan. Oh, contohnya, istrinya sakit. Sakit apa? Sakit yang menyebabkan dia tidak bisa melayani suaminya. Nah, gitu. Nah, kemudian atau dua, dia tidak bisa punya keturunan. Nah, baik. itu berarti sudah menjadi syarat pertama lah gitu. Pasti dikabulkan? Belum tentu. Belum tentu. Tapi tentu itu bagi syarat pada saat dia mau Mengajukan. Jadi ada alternatif namanya. Harus semuanya? Tidak. 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 Atau kemudian istri dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Tidak ada halangan apapun, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Nah, itu kita sebut namanya syarat alternatif. Syarat alternatif. Nah, ada yang kedua yang tadi ada namanya syarat kumulatif. Iya. Nah, kalau syarat kumulatif itu dengan makna bahwa semua persyaratan itu harus terpenuhi semua. Nah, harus terpenuhi semua. Apa diantaranya? Pertama, izin dari istri. Nah, ini agak berat nih. Berat. Ada persetujuan dari istri ya. Harus ada sifatnya. persetujuan dari istri. Persetujuan dari istri. Di garis bawahi ya pemirsa. Nah, persetujuan dari istri. Yang kedua, ada pernyataan bahwa suami itu akan mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Para istrinya. Nah, pernyataan itu, pernyataan pada waktu dia mengajukan. Nanti kan diperiksa lagi tuh di pengadilan. Kemudian syarat yang ketiga, dia itu memang mampu dalam artian punya penghasilan untuk menghidupi, andai kata dia beristri lebih dari satu. Nah, karena nanti jangan untuk menghidupi satu istri saja penghasilannya tidak cukup. Ini mau nambah, iya. tidak masuk akal. Nah, jadi itu kira-kira persyaratan yang harus dipenuhinya ketika orang pengen beristri lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke. Jadi pemirsa, itu tadi kalian sudah menyimak bagaimana sudah dijelaskan kira-kira apa saja persyaratannya. Tapi mudah-mudahan tidak usah ya Bapak. Tidak usah. Kalau tidak merasa mampu, mending nggak usah. Itu Iya. saja cukup. Ya. Gitu nggak Bapak ya? Iya. Jadi ternyata di pengadilan agama itu begitu banyak layanan yang dilayani ya pemirsa, nggak Iya. cuma melulu tentang cerai, nggak melulu tentang poligami, tetapi masih banyak hal lain yang bisa kita selesaikan di pengadilan agama, seperti masalah tentang harta gono gini, seperti itu nih Bapak. Iya. Untuk hak asuh anak itu juga masuk di ranah pengadilan agama. Iya. Nah, Bapak kira-kira untuk di Mall Pelayanan Publik sendiri ini apa saja layanan yang dilayani di Mall Pelayanan Publik, karena mungkin kan masih adanya keterbatasan dari Iya. sarana dan juga prasarana kami. Iya. Jadi mungkin hanya ada beberapa pelayanan saja Iya. yang dapat dilayani di sini. Jadi mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa kira-kira layanan apa saja yang ada di MPP, dan selengkapnya apabila di MPP belum tersedia mungkin bisa langsung ke pengadilan agama Karanganyar. Oke, Mbak.
Begini, J. untuk sementara karena terkait juga dengan keterbatasan tempat yang tentunya juga kita perhitungkan. Jadi untuk sementara saat ini kami baru memberikan layanan yang sifatnya informasi tentang bagaimana sesungguhnya cara beracara dan prosedur berperkara di pengadilan agama. Baik. Nah, walaupun saat ini kami sudah mulai berpikir tentang mungkin nanti akan ditambah dengan penyerahan produk pengadilan, baik itu berbentuk putusan ataupun penetapan, tetapi itu mungkin akan diberikan dengan batasan tertentu juga. Oke. Nah, karena dengan kekhawatiran nanti kalau dibuka secara luas, kayaknya nanti akan tidak bisa menampung masyarakat yang datang ke mall pelayanan publik. Sehingga oleh karenanya kami berpendapat bahwa untuk saat ini mungkin masih dalam bentuk layanan informasi apapun bentuknya terhadap orang yang bermaksud mengajukan sesuatu untuk ke pengadilan agama, nanti diarahkan kemudian ke pengadilan agama untuk pendaftarannya. Oh, J. Walaupun sebenarnya sekarang ini sudah banyak inovasi untuk Baik. peningkatan pelayanan publik. J. Nah, sehingga nanti andai kata mereka sudah dapatkan informasi, mereka sebenarnya bisa membuat gugatannya sendiri. Baik. Nah, Secara online gitu, secara Bapak? online, Oke. secara online, karena mereka nanti bisa mengaksesnya di website. Di website. Ada namanya gugatan mandiri. Gugatan mandiri. Tinggal menulis gugatanmandiri.badilak.net. Nanti akan keluar langsung dipandu tentang teknis mulai dari awal sampai akhir. Nah, insya Allah itu akan memudahkan masyarakat. Baik, jadi pemirsa, sekarang kemudahan pelayanan dalam pengaduan di pengadilan agama itu juga sudah sangat transparan, sangat efektif. Itu kita tidak perlu datang langsung ya Bapak, Iya. sebenarnya. Dari rumah pun saja sekarang bisa. Kita bisa lewat online untuk bisa mengajukan misal itu gugatan ataupun pengaduan ataupun permohonan gitu Iya. Bapak, itu nanti bisa semuanya dari proses awal sampai akhir itu semua bisa di tracking dalam website online-nya dari pengadilan agama. Karanganyar. Betul. Iya. J. Jadi sekarang sudah banyak kemudahan ya Pak ya, Iya. nggak harus langsung datang, tapi melalui online pun sekarang sudah bisa. Betul. Ya. Dan kira-kira Bapak selama ini kira-kira fenomena kasus di Pengadilan Agama Karanganyar itu kira-kira fenomena kasus yang punya traffic lumayan banyak itu kasus apa ya Pak? Kalau untuk sekarang rasanya memang lebih banyak yang mengajukan gugatan itu para istri. Nah, sehingga bisa kita sebut bahwa perkara gugatan cerai itu lebih banyak daripada perkara cerai talak. Cerai talak. Kalau orang menyebut cerai talak itu asumsinya berarti yang mengajukannya laki-laki. Laki-laki. Jadi untuk gugatan cerai itu jumlahnya lebih banyak daripada permohonan cerai talak yang diajukan oleh laki-laki. Laki-laki. Berarti dari fenomena itu kira-kira ada nggak sih Pak bentuk kampanye ataupun sosialisasi dari pengadilan agama mengenai tingginya atau tingginya kasus adanya gugatan perceraian ini Bapak? Kita sebenarnya kalau di website Pengadilan Agama Karanganyar itu sudah memuat berbagai hal terkait tidak hanya terkait dengan bagaimana proses berperkara, tetapi juga seruan-seruan untuk tidak melakukan perceraian. Karena dampak terbesar dari terjadinya perceraian itu adalah anak. Nah, maka banyak sekali kami memuat di websitenya Pengadilan Agama Karanganyar itu tentang seruan bagaimana agar tetap memperhatikan hak anak dan hak mantan istri ketika andai kata memang tidak bisa diselamatkan lagi. Karena masih banyak orang yang kemudian ketika terjadi perceraian, anaknya diabaikan. Kalau istrinya katakanlah mantan istri, tetapi kan tidak ada yang disebut dengan mantan anak. Jadi kewajiban kita untuk selalu mengingatkan kepada para orang tua untuk selalu memperhatikan hak-hak anak. Karena pada dasarnya ketika proses perceraian terjadi itu mau tidak mau yang menjadi korban adalah anak, ya Bapak. Baik, Bapak, kira-kira ada pesan atau pesan yang ingin disampaikan kepada kita atau kepada para pemirsa? Yang pasti kesan saya terhadap podcast ini terutama karena ini menjadi
semacam layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Pertama, kesannya jelas luar biasa. Yang kedua, pesannya tentunya semoga kita semua terkait dengan semua instansi yang ada di pengadilan, termasuk Pengadilan Agama Karanganyar tentunya, dan juga OPD-OPD lain yang ada di Kabupaten Karanganyar, terus berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat. Mungkin demikian, Mbak. Nah, Anje, iya. terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kita bisa jargon. Jadi Iya. di podcast ini kita punya jargon, Iya. Bapak. Jargonnya itu bisa bisnis, pasti bisa. Boleh kita coba, Bapak? Ya, insya Allah. Ya. Bisa Bisa bisnis, pasti bisa. Sekali lagi ya, Bapak. Bisa bisnis, pasti bisa. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan juga kesempatannya telah Iya. hadir dalam podcast kami. Luar biasa informasi yang telah disampaikan memberikan begitu banyak pencerahan kepada kita bahwa ternyata di pengadilan agama itu begitu menangani begitu banyak perkara, nggak cuma perceraian, nggak cuma poligami, itu ada banyak ya teman-teman. Kita nanti bisa upgrade lagi, bisa lihat lagi informasinya di websitenya Pengadilan Agama, dan juga pastinya lihat podcast ini untuk bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi. Saya Nikmah Novitasari, Bapak mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita, dan juga follow semua media sosial kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Amen.